Gimana jadinya kalau murid yang antisosial dan suka main game malah disukai cewek paling populer di sekolah? Anime ini menceritakan tentang seorang murid SMA yang nolepnya gak ketulungan bernama Amano Keita. Di kehidupan kesehariannya dia sama sekali tak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang membuatnya hampir tak mempunyai teman sama sekali untuk mengobrol. Dikarenakan menghabiskan waktunya bermain game bersama waifu dua dimensi yang selalu menjadi bahan halunya dalam sebuah game AFK. Bisa dibilang, Amano merupakan bocah SMA yang sama sekali gak bisa ditolong lagi karena terlalu stres menganggap waifunya adalah sesuatu yang nyata. Berkebalikan dengan Amano, di sekolahnya terdapat seorang murid idol sekolah yang sangatlah populer bernama Tendo Karen. Dia adalah malaikat sekolah yang mempunyai sifat baik yang membuat orang-orang di sekitarnya selalu memperhatikannya. Semua aspek kehidupan Tendo bisa dibilang sangatlah perfect di mana gak ada celah sama sekali. Orang-orang memujinya karena selalu melakukan hal sempurna di semua bidang yang ia lakukan. Bisa dibilang entitas kasta paling tinggi yang paling sempurna sebagai murid sekolah, yang dari hal ini tentunya ngebuatnya disukai semua laki-laki dan perempuan di sekolahnya. Di suatu waktu, saat Amano mampir ke sebuah toko game untuk membeli kaset game terbaru, ia malah bertemu dengan Karen yang juga mampir di toko yang sama. Seketika Amano yang tak pernah berbicara dengan perempuan malah menjadi batu dan bingung saat disapa olehnya. Amano tak menyangka gadis paling populer di sekolahnya menyapanya dan mendekatinya untuk mengobrol dengannya. Bahkan saking groginya si Amano sampai sadar betapa menjijikannya si doi saat memperkenalkan namanya untuk pertama kali pada makhluk hidup paling sempurna. Apesnya lagi saat Amano memilih game yang disukainya, Tendo malah mengetahui pilihan game cabul yang dipilih olehnya. Yang mana dari hal ini ngebuat Amano ingin segera menghilang dari dunia karena malu aibnya ketahuan oleh si Tendo Karen. Udah wibu nolep, pemain game cabul, plus nggak punya teman sama sekali. Paket lengkap wibu pesagne handal. Meskipun begitu, melihat akan hal ini tak membuat Tendo jijik akan Amano yang mempunyai pilihan game yang aneh. Sebaliknya, dia malah menyatakan perasaannya pada Amano di luar dugaannya. Hampir kena serangan jantung, tapi tentunya ini hanyalah sebuah salah paham. Kedatangan Karen ke Amano adalah untuk mengajaknya masuk ke dalam ekskul game yang diikuti olehnya karena melihat Amano mempunyai hobi bermain game dan sangat menikmatinya. Karena meminta Amano masuk bersamanya ke klub tersebut agar mereka bisa menikmati hobi yang sama dan menciptakan kenangan SMA. Untuk memutuskannya, Amano kemudian diminta untuk mengikuti Tendo keesokan harinya ke ekskul game agar bisa melihat orang-orang yang mengikutinya dan suasana yang membuat Amano bisa memutuskan pilihannya. Ajakan ini membuat Amano tak bisa tidur karena kesenangan diajak Tendo yang membuatnya malah cengengesan sendiri tuh. Sementara di waktu yang sama, kita juga diperkenalkan dengan karakter yang lain yang bersekolah di SMA yang sama dengan Amano. Uehara Tasuku merupakan seorang murid gaul yang mempunyai seorang pacar cuni bernama Aguri. Dia seringkali membawa Aguri pacarnya ke tempat bermain dingdong, di mana di sana Uehara memberinya boneka hasil gacha yang membuat Aguri menjadi semakin menyukainya. Iya, meskipun rada dongo dikit, Aguri sebagai pacarnya Uehara benar-benar menyukainya secara tulus yang malah seringkali dimanfaatkan olehnya. Di keesokan harinya, Tendo kemudian menghampiri Amano untuk menjemputnya di kelas. Melihat idol sekolahan berdekatan dengan NPC paling suram di kelas tentunya membuat yang lainnya melihat Amano dengan tatapan sinis dan keheranan. Mengapa bocah paling suram di kelasnya terlihat seperti disukai oleh Tendo? Mungkin begitulah yang dipikirkan oleh Uehara dan teman-temannya. Dalam memasuki ekskul game ini, Amano ditemani murid baru yang juga ikut masuk ke dalamnya. Misumi dan Amano kemudian diperkenalkan ke setiap anggotanya yang merupakan senpai mereka. Yang pertama adalah Onesan ahli game Tekken bernama Ohisonina. Dan yang kedua adalah Mas Kase yang merupakan salah satu top global game Free Fire yang sering menang juara dunia. Masuknya ke dalam klub ini tentunya membuat Amano merasa senang karena menemukan teman yang sefrekuensi.
Pada awalnya dia sangat menikmati kegiatan bermain game FF bernama Kase Senpai yang membuatnya lupa waktu. Namun karena skill ampas yang dipunyai Amano saat bermain game ini, hal ini malah membuatnya berubah pikiran. Dia merasa sangat payah dan tak sebanding dengan Kase Senpai yang membuatnya memutuskan untuk tak jadi bergabung ke dalam ekskul ini. Tapi dongonya Amano malah menyesali keputusan bodohnya tersebut karena telah melewatkan kesempatan emasnya untuk bisa menjalani hidup SMA-nya yang cerah bersama Tendo di ekskul tersebut. Tak menyerah akan hal ini, Tendo lantas datang menemui Amano lagi keesokannya. Dia mengatakan tertarik pada Amano dan menginginkannya untuk kembali bergabung ke klub bersamanya. Semua murid yang mendengarnya dibuat salah paham dikiranya Tendo menembak Amano. Ditambah lagi Amano yang dikiranya akan menerimanya malah memilih untuk memainkan game di HP-nya, yang malah makin membuat salah paham terjadi. Tendo si gadis populer ditolak oleh si MC yang membuatnya kena mental dan langsung pergi. Dan semua murid di sekitarnya mengira Tendo ditolak cintanya oleh si MC, padahal yang sebenarnya yang ditolak adalah ajakan untuk bergabung ke klub game sekolah. Beralih ke scene lainnya, di makan siangnya Aguri membawakan bekal makanan untuk Uehara agar mereka bisa makan bersama sebagai pasangan bucin di sekolah. Namun bekal yang dibawanya malah hancur akibat kecerobohan Aguri dalam membawanya. Di momen ini, Uehara tersadar mengapa dirinya menerima Aguri menjadi pacarnya. Semuanya ternyata hanyalah karena rasa kasihan Uehara yang tak mampu menolaknya saat ditembak yang membuatnya malah menerimanya. Sepulang sekolahnya, Uehara mampir sebentar ke game Dingdong untuk memberikan Aguri boneka yang diinginkannya. Dari sini Uehara bertanya pada Aguri mengapa ia menyukai dirinya padahal tak ada hal istimewa yang dipunyainya. Dan tak disangkanya semua ini berawal saat beberapa tahun yang lalu, saat Uehara masih dalam kondisi kelamnya sebagai murid SMP yang culun. Di waktu tersebut Aguri bertemu Uehara di tempat yang sama sedang bermain game capit. Ia memberikan boneka yang didapatkannya pada Aguri karena merasa tak membutuhkannya. Bagi Aguri, momen tersebut merupakan kenangan paling indah baginya karena menemukan orang yang baik hati yang memberikan perhatian padanya. Dari titik ini, ia memutuskan untuk mendekati Uehara dan mulai mengikutinya. Mengetahui Uehara masuk di sebuah SMA, dia juga masuk ke SMA yang sama. Bahkan saking effortnya, Aguri sampai merubah penampilannya hampir 180 derajat agar Uehara mau menjadikannya pacarnya. Impiannya lantas terwujud setelah usaha panjang yang dilakukannya. Uehara menerimanya semenjak mereka masuk di kelas yang sama. Dari perkataan ini pun membuat Uehara tersadar, Aguri adalah cewek yang seharusnya dicintai olehnya. Ia menyukai Uehara saat SMP di kondisinya yang masih culun dan tak menarik sama sekali. Hal ini menyadarkan Uehara betapa tulusnya Aguri dalam menyukainya yang kemudian mengubah perasaan Uehara terhadapnya. Yang tadinya menganggap Aguri hanyalah cuman pacar bohongan menjadi cewek yang benar-benar disukainya. Tak sanggup melihat Aguri yang ada di depannya, Uehara pun cuman bisa kabur karena salah tingkah, bingung memberikan reaksinya. Mulai dari sekarang Uehara benar-benar menyukai Aguri dengan segala perasaan yang dimilikinya. ダサかった俺をなんでこんな急に可愛く見えたんだなんでだ Di suatu waktu, Uehara bertemu Amano di game center saat dirinya bermain game. Seperti melihat dirinya di masa lalu yang sendirian, Uehara lantas mengajak Amano untuk main bersamanya dan menghabiskan waktu sepulang sekolah. Namun kesenangan mereka berhenti ketika Aguri dan teman-temannya datang menghampirinya. Amano yang takut akan keramaian malah memutuskan untuk kabur meninggalkan Uehara tanpa kejelasan. Melihat akan hal ini, Uehara lantas mengejar Amano dan meninggalkan tasnya ke Aguri. Uehara yang melihat masa lalu kelam yang sama pada diri Amano malah menceramahinya. Dia merasa Amano bisa berubah dan memaksanya meninggalkan kebiasaan buruknya agar dirinya tak berubah menjadi Uehara di masa lalu. Namun dari sini Uehara malah kelewatan mengatai Amano yang pada akhirnya malah membawa Tendo dalam perkataannya.
Ia merendahkan ekskul yang diikuti oleh Tendo dan mengatakan memainkan game hanyalah sesuatu yang sampah. Tak terima akan hal ini, Amano malah mendorong Uehara hampir jatuh ke dalam tol. Amano sendiri tak keberatan jika dirinya direndahkan. Tapi jika Tendo, orang yang dihormatinya, direndahkan, disinilah ia menjadi geram. Dari sini pada akhirnya membuat keduanya meminta maaf satu sama lain dan berpisah. Di luar dugaan, setelah berpisahnya ini, Uehara malah bertemu dengan Tendo yang sepertinya malah kesemsem melihat Amano yang sebelumnya membelanya mati-matian. Tendo benar-benar menjadi bucin terhadap Amano yang dilihatnya sebagai laki-laki yang sangat berbeda dari sekarang. Uehara pun cuma bisa mendukung mereka berdua menjadi pacar saat nantinya bertemu di sekolah. Setelah kejadian sebelumnya, hubungan Uehara dan Amano menjadi makin membaik. Mereka berdua menjadi teman dekat sampai di tahap Amano seringkali merekomendasikan game ke Uehara. Dari sini Uehara pun mengetahui bahwa Amano seringkali bermain game di HP-nya dengan teman online-nya yang bernama Mono di sebuah game AFK. Sebagai teman yang baik juga, Uehara ingin Amano mengalami perkembangan karakter untuk mendekati cewek di kelasnya agar lebih percaya diri. Amano dipaksa olehnya untuk menemui seorang murid nolep perempuan di kelas yang lain bernama Chiaki Hoshinomori. Sama seperti Amano, Chiaki juga merupakan murid pendiam yang sukanya bermain game sendirian di kelasnya. Dia juga takut dengan orang lain sehingga membuatnya selalu duduk sendirian tanpa orang di sekelilingnya. Tendo yang mengetahui kedatangan Amano mengiranya akan ditembak oleh si MC. Namun saat mendengar Amano datang ke sana bukan untuk dirinya, malah langsung membuat Tendo berubah menjadi abu karena kena PHP orang yang disukainya. Langsung dibuat pingsanlah Tendo karena heran. Gadis cantik sepertinya malah seakan-akan kena tolak, ditambah lagi dengan scene hampir pingsan yang malah ngebuat salah paham satu kelas. Dikiranya Tendo ditolak oleh Amano padahal belum nembak sama sekali. Hade, salah paham gak kelar-kelar nih dilihat-lihat. Hubungan Amano dan Chiaki pada awalnya berjalan baik-baik saja dan mengarah ke romance bocah SMA. Namun di tengah jalan keduanya malah jadi musuhan karena berbeda pandangan tentang game dan merasa satu sama lain keras kepala. Tak tahan dengan hal ini, Uehara lantas menengahi keduanya, mendamaikan Amano dan Chiaki, yang mana dari sini malah membuat Chiaki salah tingkah. Dikiranya Uehara mendekatinya dan memuji penampilannya. Uehara juga memberikan saran pada Chiaki untuk berganti gaya rambutnya agar dirinya menjadi lebih kawaii, karena pada dasarnya dirinya adalah sosok yang cantik. Mendengar akan hal ini tentunya membuat Aguri yang melihat doinya dekat sama orang lain tentunya salah paham dan langsung pindah alam. Ditambah lagi di keesokan harinya, Chiaki benar-benar berubah 180 derajat dengan gaya barunya yang membuat satu sekolah sadar akan kecantikannya. やっぱり素材がいいからだな。すげえ可愛いぞ。可愛いぞ。可愛いぞ。 Uehara yang melihatnya lantas memujinya dan memanggilnya dengan sebutan gadis kawaii, yang malah di sisi lain makin membuat Aguri makin kena mental. Mengetahui salah paham yang terjadi, Amano lantas mengajar Aguri yang merasa patah hati. Dia berniat menjelaskan salah paham yang terjadi dan hampir berhasil meyakinkan Aguri tentang salah paham pemikirannya. Namun belum juga kelar, di saat yang bersamaan malah muncul Uehara dan Chiaki yang saling berdekatan di sisi lain jalan, yang malah membuat masalah ini makin menjadi nggak karuan. Salah paham yang harusnya selesai malah nggak ada tanda-tanda akhirnya nih. Uehara merasa sangat kaget karena ia melihat fakta di luar Nurul yang ditunjukkan di HP milik Chiaki. Ternyata selama ini Chiaki merupakan pemain game dengan nickname Mono yang selalu bermain game bersama dengan Amano dan menjadi player yang selalu menjadi couple Amano di dalam gamenya. Sungguh kebetulan yang di luar nalar yang hanya diketahui oleh Uehara. Di dalam game, keduanya akur dan saling berteman. Tapi di dunia nyata keduanya malah bermusuhan gara-gara beda pandangan tentang game yang malah berakhir nggak jadi pasangan. Ngelihat ini benar-benar ngebuat Uehara malah jadi gila, kenapa dua orang ini nggak pacaran aja sih?
Keseharian Tendo sebagai murid paling sempurna dimulai ketika dirinya bangun. Ia bangun di pagi hari, lalu berlari dan menyapa orang-orang di sekitarnya sebentar sebelum berangkat sekolah. Di sela paginya, dia juga mengerjakan semua tugas sekolahnya dengan sangat sempurna. Tendo juga dikenal sangat ramah dengan semua murid sekolah dan menyapa tiap temannya saat bertemu mereka di depan sekolah. Keseharian sempurna murid paling perfect lah. Namun ini hanyalah berlangsung sementara. Setelah bertemu Amano, Tendo jadi sering bangun telat dan memimpikan hal sus tentang Amano, serta lupa untuk mengerjakan semua PR yang harusnya dikerjakan di hari yang sama. Penampilannya jadi sering berantakan saat berangkat sekolah, lupa menyapa temannya dan salah tingkah saat bertemu Amano. Berkat Amano yang membelanya di depan Uehara membuat Tendo benar-benar menyukainya sampai bucin brutal dan melupakan semua orang di sekitarnya. Isi pikirannya cuma CMC sampai-sampai cowok yang nembak Tendo auto kena tolak sampai kena mental. Serasa dunia cuma milik Tendo sama Amano lah, Ci. そしたら彼には私がしっかりゲームのいろはを叩き込んであげて Kesempatan emas datang ke Tendo ketika dirinya berjalan-jalan di hari Minggu sendirian. Ia bertemu dengan Amano yang juga lagi senggang berjalan sendirian juga. Tak mau meninggalkannya, Tendo kemudian memaksa Amano untuk berjalan berdua bersamanya sekaligus berkencan menghabiskan waktu mereka. Melihat tanggapan Amano yang tak menolaknya malah membuat Tendo salah tingkah karena keinginannya pada akhirnya bisa terwujud. Momen wadidaw yang diinginkan oleh Tendo akhirnya bisa dilakukan. そういうことなら一緒に散歩しない？あ、はいぜひ。天童さん？どうしました？いえ、なんでもないわ。 Tendo merasa sangat senang bisa berduaan bersama Amano memainkan berbagai game di game center tengah kota. Bahkan saking senangnya sampai ngebuat Tendo ngehantamin palanya ke tembok saking gak percayanya. Meskipun Amano sangat payah dalam game, namun hal inilah yang malah membuat Tendo bisa menjadi lebih dekat dengannya. Begitulah kencan mereka berakhir di sore tersebut, di mana Tendo merasa senang dan mengucapkan terima kasih pada Amano dengan malu-malu. Sementara itu di dimensi yang lain, masalah makin menjadi rumit antara kelima orang ini. Di satu sisi, Chiaki ngeliat Amano mempunyai hubungan dengan Aguri, sementara Tendo melihat Amano dikiranya pacaran sama Chiaki gara-gara kejadian di kelas pada awal cerita. Dan Aguri mengiranya Uehara punya hubungan spesial sama Chiaki. Salah paham gak kelar-kelar dan malah makin sini makin rumit gak ketemu jalan keluarnya. Masalah yang amat sangat gak masuk akal nih. Sepulang sekolah, Uehara berniat untuk mengobrol dengan Chiaki mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mereka berdua mengenai anggapan selingkuhnya Aguri dengan Amano. Namun ketika Uehara mengobrol dengan Chiaki, dia malah memuji penampilannya dan memberikan pet-pet padanya dan malah memberikan kesalahpahaman makin gak karuan. Aguri yang dibantu Amano untuk menguntit malah langsung sekarat gara-gara Uehara jadi buaya darat karena dikiranya menyukai Chiaki yang berubah penampilannya jadi lebih kawaii. Yang bisa dilakukan Amano cuma bisa mendukung hubungan Aguri dan berharap mereka bisa kembali akur seperti sebelumnya. Aguri sendiri tipe cewek yang gak pantang menyerah dan sebisa mungkin tetap pacaran sama Uehara. Di sisi lain, Aguri yang mengetahui hubungan Tendo dan Amano juga memberikan dukungannya pada Amano untuk cepat-cepat mengungkapkan perasaannya agar hubungan mereka bisa mengalami perkembangan ke depannya. Makin semangat dengan hal ini, bantuan juga datang dari Uehara yang menciptakan situasi yang pas untuk Amano agar bisa bertemu dengan Tendo di kelasnya. Amano membuat janji dengan Tendo untuk menemuinya di kelas untuk mengatakan sesuatu yang dipikirkannya selama ini. Tapi karena kejadian ini malah membuat semua karakter makin curiga satu sama lain dan menganggap masing-masing dari mereka dikiranya selingkuh. Salah paham ini tentunya makin membuat satu sama lain makin curiga. Tendo yang datang di kelas Amano langsung dikerumuni semua orang. Gadis paling populer di sekolah sepertinya bakal ditembak oleh bocah paling nolep di sekolah dan sepertinya bakal ditolak dan jadi bahan bulian. Tendo sendiri berpikir Amano memaksa pertemanan mereka bisa berakhir dan Amano berpikir dirinya ingin bisa menjadi lebih dekat dengan Tendo mulai dari sekarang. Tapi bukannya permintaan pertemanan yang keluar dari mulut Amano, malah hal yang sebaliknya yang membuat satu sekolah langsung kaget dibuatnya. Tendo-san, boku to tsukiatte kudasai. Hai,
Bukannya minta berteman baik dengan Tendo, Amano malah keceplosan menembak Tendo gara-gara keingat dialog game cabul yang dimainkannya tadi malam, di mana ia dengan sadar menembak waifu yang dimainkannya. Bocah nolep yang kebiasaan ngehalu punya waifu dalam game malah berakhir punya pacar asli gara-gara salah ngomong di depan waifu di dunia nyata. Sungguh kejadian yang amat sangat tak masuk akal.